Baiklah, selamat pagi semuanya. Kali ini saya, Dian Putra Kamajaya, akan menjelaskan tentang etika profesi sistem informasi untuk memenuhi ujian akhir semester saya di Universitas Cyber Asia. Nah, untuk yang pertama, soalnya adalah saya akan mencari dan menjelaskan juga tentang jenis-jenis cybercrime yang terjadi saat ini, dan penanggulangan dan pencegahannya berdasarkan analisa saya dan akan saya kaitkan dengan UU informasi teknologi. Yang pertama ada phishing, yang dimana phishing ini merupakan bentuk serangan cyber di mana pelaku mencoba untuk memulai informasi sensitif seperti nama pengguna, kata sandi, dan rincian kartu kredit dari korban. Lalu pesan ini sering mengandung link atau lampiran yang jika diklik atau dibuka akan mengarahkan korban ke situs web palsu yang terlihat hampir identik dengan situs asli. Contoh umum phishing itu email dari bank palsu, pesan dari layanan online, pesan invest palsu, atau yang sering umum terjadi saat ini adalah kalau by WA itu ada undangan online yang berbentuk APK. Nah, untuk menanggulangi dan mencegah phishing ini, untuk yang pertama ada edukasi dan kesadaran. Pengguna perlu diberitahu bagaimana mengenali email atau pesan yang mencurigakan. Implementasinya seperti seminar atau kampanye kesadaran terkait teknologi, karena kan teknologi saat ini itu sudah berkembang pesat ya kawan-kawan. Dan juga selanjutnya ada autentikasi multifaktor yang mengharuskan pengguna menyediakan 2 atau lebih bentuk verifikasi sebelum mengakses akun mereka, seperti Google Authenticator atau OTP, yang nanti biasanya kan kalau misalkan sederhananya kadang kalau kita login untuk Tokopedia itu nanti kita dikirim OTP gitu. Lalu selanjutnya filter dan pemantauan email. Nah, menggunakan filter spam dan perangkat lunak pemantauan email untuk menghalangi phishing belum mencapai kotak masuk pengguna. Jadi ketika kita menggunakan filter dan pemantauan email ini, ketika ada email masuk dan itu dia mencurigakan, dia akan langsung masuk ke spam, tidak akan melalui ke kotak utama di email kita. Lalu untuk UU ITE ini saya bisa uh, sangkutkan dengan pasal 28 ayat 1, itu melarang penyebaran informasi yang menyesatkan dan merugikan konsumen dalam transaksi elektronik. Lalu ada di pasal 30 ayat 3, melarang setiap orang mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk mendapatkan informasi tanpa hak. Jadi phishing ini kurang lebih seperti mencuri informasi pribadi yang sensitif terhadap seseorang gitu. Lalu selanjutnya ada ransomware. Ransomware ini adalah jenis malware yang bekerja dengan mengenkripsi data pada komputer atau jaringan korban, sehingga data tersebut tidak dapat diakses tanpa kunci dekripsi yang hanya diketahui oleh pelaku. Nah, setelah data terenkripsi, pelaku meminta tebusan, biasanya dalam bentuk mata uang digital seperti Bitcoin dan lain-lain, agar korban dapat memperoleh kunci dekripsi dan mengakses kembali data mereka. Cara penyebaran ransomware ini juga sama, kurang lebih seperti phishing. Ada email phishing, lalu situs web yang terinfeksi, perangkat lunak yang terinfeksi. Nah, ransomware ini baru-baru ini juga kan masih hangat di Indonesia ketika Menteri Kementerian Informasi kita terkena ransomware. Lalu penanggulangan dan pencegahannya bagaimana sih? Yaitu yang pertama tentu saja backup data secara berkala. Nah, menyimpan backup data di lokasi yang terpisah dan tidak terhubung dengan jaringan utama, dan backup otomatis yang terenkripsi untuk memastikan data aman. Jadi ketika misalkan kita terkena ransomware, itu bisa kita masih memiliki data backup gitu. Jadi tidak perlu khawatir, tidak perlu begitu khawatir. Nah, lalu selanjutnya ada patch dan update sistem, harus selalu up to date untuk sistem operasi, perangkat lunak, dan lain-lainnya. Dan juga penggunaan software antivirus atau anti malware. Nah, menggunakan perangkat lunak antivirus dan anti malware ini dapat membantu mendeteksi dan mencegah ransomware sebelum menginfeksi ke sistem. Lalu untuk IT-nya pasal 30 ayat 3 sama seperti yang sebelumnya, dan juga ada pasal 32 ayat 1 dan 2 yang itu yang berbunyi
melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan transmisi data elektronik yang dapat mengakibatkan terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan kerugian. Lalu selanjutnya ada hacking. Nah, hacking ini merupakan tindakan mengakses sistem komputer atau jaringan tanpa izin untuk tujuan mencuri data, menyebabkan kerusakan, atau melakukan aktivitas ilegal lainnya. Pelaku yang melakukan hacking ini disebut hacker. Nah, hacking dapat dilakukan melalui berbagai metode, masing-masing dengan teknik dan tujuan yang berbeda. Nah, cara kerja hacking ini ada banyak cara. Pertama ada pengintaian, pemindaian, mendapatkan akses, mengeksekusi kode, atau menghapus jejak, hingga menghapus jejak. Hacking untuk penanggulangan dan pencegahannya tentu ada banyak penanggulangan dan pencegahan untuk hacking ini. Jadi ada dari untuk menginstal firewall dan antivirus, lalu melakukan kecilan update sistem, lalu menggunakan penggunaan kata sandi yang kuat seperti unik, jadi dicampur antara huruf besar, huruf kecil, lalu angka, simbol, gitu. Lalu seperti ada juga bisa melakukan hal yang sama seperti autentikasi multifaktor, lalu ada audit keamanan berkala, dan yang terpenting adalah pelatihan dan kesadaran karyawan. Karena kenapa? Selain hardware dan software, brainware juga penting. Nah, untuk ITE-nya di pasal 30 ayat 1, ada di pasal 30 ayat 3, dan ada di pasal 32 ayat 1 dan 2. Untuk yang pertama dan yang ketiga ini sama seperti yang sebelumnya, dan untuk yang pasal 30 ayat 3 yang berbunyi melarang setiap orang mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk mendapatkan informasi tanpa hak. Pelaku hacking yang mencuri data melanggar pasal ini. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Selamat pagi.